Ya, selamat sore Bu Eni. Selamat sore Bu Sularse. Ada yang bisa saya Assalamualaikum. bantu Bu Sularse? Kok kelihatannya agak cemas, agak bingung kalau saya melihat panjenengan secara sekilas. Ya Bu. Ada apa Bu? Ada Bu apa? Eni, Ya, ini eh hari ini saya itu mau ngobrol tentang tentang keadaan anak-anak perwalian saya Bu. Ya, jadi itu menyita pemikiran saya. Eh, jadi itu kan sekarang sudah kelas 12. Ya, terus apa namanya? eh dia ini kan harusnya sudah mulai serius untuk menentukan ke perguruan tinggi mana gitu ya Bu ya karena udah kelas 12. Nah, di sekolah juga sudah diadakan apa itu Bu? Jam ke nol untuk latihan UTBK. Nah, terus anak-anak ini kalau datang tuh kayak nggak tepat waktu, sering terlambat gitu kan. Padahal itu jam ke nol itu juga berbayar Bu. Jadi itu kan saya sebagai wali itu pekewo. Nanti tuh gini, perasaan saya gini, nek teko sampai naik gitu, saya khawatir dia itu nanti nggak bisa mengerjakan soal UTBK dengan baik sehingga apa cita-citanya dia ke fakultas favoritnya itu kan takut saya tidak tercapai gitu kan Bu. Terus juga pertanggungjawaban saya ke orang tua itu loh Bu. Itu tuh apa nggak enak hati gitu karena udah berbayar kok anaknya nggak bisa terus ke perguruan tinggi negeri. Jadi itu kegelisahan saya itu Bu Eni. oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi kegelisahan itu karena apa ya? Karena memang Bu Sularse menghadapi siswa-siswa kelas 3 mungkin yang tidak begitu konsen ya dalam pembelajaran, tidak begitu serius. Iya. Padahal memang itu harus diseriusi karena memang jangka panjangnya memang lulus kemudian bisa kuliah. Baik, eh, kalau saya boleh bertanya, Bu, kira-kira hal itu sudah Ya berlangsung berapa boleh. lama ya? Jadi anak-anak itu les jam ke nol itu udah dari Agustus, September, Oktober, November. Berarti 4 bulan Bu. Jadi selama 4 bulan itu apa ya? Ya daftar keterlambatan dia itu ke nanti gitu loh Bu yang masuk saya. Bu, suaranya putus-putus. Halo. Aduh, suara saya putus-putus. Ya, yuk lanjut yuk, yuk. Yuk. Ya, jadi itu tadi. Jadi datanya keterlambatan kok sangat banyak anak dan tinggi gitu Bu. Jadi kan saya menyimpulkan kok anak-anak ini kok kayak nggak serius gitu loh Bu mengikuti UTBK tadi. Nah, berarti memang sudah agak lama nggih siswa-siswa memang tidak ada atau kurang bersemangat mengikuti pembelajaran kaitannya dengan datang terlambat dan seterusnya. Nah, eh, kira-kira itu menurut Bu Sularsih disebabkan apa ya? Halo, Bu. Gimana Bu Eni? Jadi Iya, menurut gimana Bu Eni? panjenengan, Ya, menurut Bu pripun Bu Sularse, Eni? anak-anak itu seperti itu disebabkan apa?
Kalau menurut pengamatan Ibu Sularse. eh itu biasanya katanya bangunnya kesiangan, terus ada yang bilang apa kan nanti sekolahnya tuh sampai sore Bu, masuk datangnya pagi-pagi banget, ada yang bilang kayak gitu. Terus ya, ya gitu Bu, jawabannya itu pokoknya sekolahnya pagi banget jam ke 0, terus padahal nanti pulangnya jam 3, lama banget di sekolah Bu. Terus apa ini nih bangunnya kesiangan gitu Bu, kalau ditanya kesiangan gitu Bu. Wow, itu alasan klasik ya Bu ya. Biasa dilakukan anak-anak pada saat tidak menginginkan pembelajaran seperti yang telah kita Iya. rencanakan, itu kan. Jadi membuat kita istilahnya guru untuk termotivasi untuk bisa mengatasi itu. Nah, eh, pada saat terjadi mereka memberikan alasan-alasan seperti itu, Bu. Lalu tindak lanjutnya Bu Sularse seperti apa? Iya. Kira-kira untuk dari sini aja dulu Bu. Kira-kira berapa persen dari sekian siswa yang terlambat atau yang tidak berminat mengikuti pembelajaran seperti itu? Ya, sekitar 40% lah Bu. 40%. Dengan alasan-alasan itu tadi ya Bu ya? Iya. Dengan alasan-alasan yang pokoknya tuh siangan ya dan seterusnya itu tadi. ya. Terus gini Bu, kan ada situasi yang membuat Bu Sularse tidak nyaman, ya toh? Itu kan otomatis akan membuat Bu Sularse juga akan merasa kalau tidak nyaman, otomatis di dalam kelas pun akan menjadi tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Bu Sularse menghadapi situasi seperti itu, Bu? Jadi tuh yang ngajar jam ke 0 itu kan guru bimbel ya Bu ya, atau istilahnya ada tim khusus gitu kan Bu. Ya, jadi saya sebagai wali kelas itu setiap bulan itu mendapat kiriman rekapitulasi anak-anak yang tidak ikut gitu Bu. Lah, ini yang maksud saya tuh saya harus berbuat apa ya supaya anak-anak itu tertarik atau bisa mengikuti jam ke 0 ini gitu Bu Eni. Baik, pada saat Bu Sularse menghadapi situasi seperti itu, nggih. Kira-kira panjenengan sudah melakukan reaksi atau kira-kira melakukan apa Bu untuk mengatasi permasalahan itu? Sudah panjenengan coba apa supaya anak-anak mulai termotivasi seperti itu, apakah pernah dicoba Bu? Pernah melakukan, biasanya saya menginfokan anak-anak yang kurang aktif tadi di grup perwalian Bu. Jadi ke orang tua mereka, harapan saya kan biar yang orang tua yang di rumah yang telah bayar jam ke 0 tadi juga ikut apa ya, ikut memotivasi gitu anak-anaknya itu dari rumah gitu kan. Keterlambatannya itu kan berarti dia berangkat dari rumahnya sudah mungkin waktunya mepet dan sebagainya, maka saya kerjasamanya kan dengan orang tuanya. Jadi saya infokan di grup bahwa mohon bantuannya Bapak Ibu untuk jam ke 0, maksudnya jam ke 6, monggo putra putrinya dimotivasi. Saya biasanya seperti itu Bu Eni. Oh, jadi
memang sudah ada istilahnya Bu Sularsih untuk melakukan apa ya, antisipasi atau melakukan eh, upaya untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada seperti itu. Nah, menurut Bu Sularsih, kira-kira upaya itu sudah berhasil belum Bu ya Bu? Kan upaya yang dilakukan Bu Sularsih tadi dengan cara apa tadi Bu? Melibatkan orang tua, kemudian melibatkan wali kelas, ya kan Bu, untuk bisa ini memberikan motivasi kan? koordinasi dengan orang tua. Hmm. Hmm. Ya, ya. Kemudian untuk keberhasilan. Ya, anak-anak ini uh, belum 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 kelihatan hasilnya, belum maksimal gitu Bu Eni. berarti meskipun sudah sudah apa? Sudah melibatkan orang tua, wali kelas, masih memang belum maksimal. Tetapi apakah ada range kemajuan atau progresnya enggak Bu kira-kira Bu? Untuk Ada. dari yang apa? Misalnya sekian persen yang tidak on time atau tidak tepat waktu dengan alasan yang banyak tadi, dengan setelah ibu melakukan apa tadi istilahnya menggandeng orang tua dengan wali kelas, apakah ada progres yang lebih bagus kira-kira Bu? Iya, ada Bu Eni. Jadi itu memang setelah saya share di grup orang tua, itu memang yang awalnya 40% anak yang masih sering terlambat, itu ini agak berkurang gitu, namun istilahku belum sesuai harapan. Jadi misalnya biasanya yang terlambat 10, ya belakang-belakangan ini masih menyisakan 5-6 anak gitu. Berarti memang sudah ada progres ya Bu ya dengan apa tadi yang Ibu lakukan tadi. Nah, berarti kan memang sudah ada kemajuan dari yang Ibu lakukan sehingga siswanya juga sudah mulai menurun ya untuk yang datang terlambat dan sebagainya. Iya. Ya. Kemudian ini Bu, yang akan Ibu lakukan untuk bisa melakukan progres lebih baik lagi Bu. Jadi tadi kalau sekian 40% bisa menjadi 60%. Nah, strategi apa lagi Bu yang bisa panjenengan lakukan Bu untuk bisa melakukan atau bisa membuat minimal lah ada 70%, 80% siswa bisa masuk seperti yang Ibu harapkan? Ini ya, saya kok berniat untuk memanggil anak-anak ini untuk saya tanyai, maksudnya saya tanyai lebih dalam tuh, apakah emang, kan mungkin ada ya anak-anak ini tidak berniat melanjutkan ke perguruan tinggi atau bagaimana, apa istilahnya kok tingkat partisipasi jam ke nolnya rendah. Nah itu rencana saya memang saya mau memanggil anak-anak ini untuk saya petakan lagi Bu Eni, apa ketidakhadirannya itu semata-mata karena wegah atau karena alasan lain, mungkin tidak pengen melanjutkan gitu Bu Eni. Berarti hanya itu Bu yang strategi panjenengan untuk bisa Gimana Bu Eni? hanya memanggil secara individu itu saja Bu yang ingin panjenengan lakukan. Iya, jadi nanti kan saya panggil dulu dari 6 anak ini. Kalau memang ternyata mereka apa istilah kata tuh ternyata memang kami tidak pengen kuliah Bu, berarti kan
keputusannya untuk tidak ikut jam ke-0 itu bisa kita terima. Namun kalau ternyata dari 6 anak itu nanti ada yang memutuskan saya pengen melanjutkan Bu, tapi tidak ke perguruan tinggi, ke swasta gitu. Mungkin saja nanti ada jawaban yang seperti itu nggih Bu, karena kan mungkin kalau ke swasta itu tidak perlu pakai nilai UTBK ya Bu ya. Berarti dengan apa istilahnya berarti untuk yang strategi yang kedua berarti diperbolehkan ya Bu untuk tidak mengikuti jam ke-0 dengan alasan mereka tidak ada antusias gitu Bu, karena tidak ada keinginan untuk kuliah. Iya, kalau di sekolah ini peraturan yang ini anak-anak itu kan sebetulnya sudah didata dari awal ya Bu ya. Anak-anak yang tidak ikut UTBK itu nanti diberi keterampilan khusus kok Bu biasanya nanti. Seperti itu Bu. Berarti dengan demikian tidak ada masalah nggih untuk anak-anak seandainya panjenengan ada beberapa anak yang memang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga anak tidak perlu ikut jam ke-0 juga tidak apa-apa nggih. Nggih, iya, betul Bu Eni. Betul. Berarti dari sini rencana aksi yang ingin Bu Sularsih lakukan memang selain memanggil orang tua dalam artian berkolaborasi dengan orang tua juga ingin memanggil anak-anaknya nggih supaya memberikan atau supaya bisa bagus Bu untuk langkah-langkah seperti itu Bu. Dan kira-kira Bu dari keberhasilannya berapa persen Bu untuk yang akan Ibu lakukan itu untuk yang memanggil anak-anak itu dari pendekatan dari hati ke hati? Kalau anak ditanya pasti akan jawab ya Bu, jawab sesuai dengan ini ya pertanyaan kita ini maksudnya berhasil gimana Bu Eni? Berhasil berarti kan memang berhasil memetakan kembali ya, jadi progresnya anak lebih bagus lagi, lebih termotivasi lagi seperti itu Bu. Iya Bu Eni. Jadi saya yakin nanti tuh yang tersisa ini insya Allah akan tertangani sehingga nanti tidak ada lagi, harapan saya tidak ada lagi anak-anak yang terlambat tanpa alasan yang jelas. Nanti kalau misalnya ada yang tidak ikut pun itu karena sudah melalui atau punya alasan yang bisa diterima gitu Bu Eni. Siap, bagus Bu untuk langkah-langkahnya saya dukung. Kemudian untuk komitmen Bu, jadi komitmen itu kaitannya dengan tanggung jawab nggih Bu nggih. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan ya untuk bisa kegiatan ini atau permasalahan yang Ibu hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik dengan rasa tanggung jawab seperti itu Bu. Halo. Jadi nanti setelah ujian semester ini, setelah ujian semester ini, saya akan sesegera mungkin memanggil 6 anak itu, sehingga untuk awal ajaran baru, tahun ajaran baru nanti semua sudah beres. Jadi semua sudah beres itu harapan saya tidak ada lagi anak-anak yang datang terlambat. Kalaupun tidak ikut itu ternyata sudah melalui prosedur yang benar gitu Bu. Iya, bagus Bu.
Kira-kira Gitu Bu menurut Eni. Ibu ya siap, Pas siapa Bu yang bisa membantu untuk bisa menjaga komitmen itu Bu? Halo, Bu Sularse. ini karena hubungannya sama pemetaan, iya, hubungannya sama pemetaan. Halo, Ya, halo, ya, ya, langsung, ya, ya. Siapa yang bisa membantu komitmen panjenengan itu Bu? Untuk ya, bisa untuk bisa apa istilahnya BK, BK memperbaiki Bu, rencana guru BK, BK, kemudian hanya guru BK ya, ya Bu BK ya. saja, Hmm, biasanya jadi, heeh, heeh. BK karena, iya, hanya BK karena ini memang ranah, iya, BK sama kalau ini kurikulum ya Bu ya, Oh, Pak. Ya, Bu, memang sama tim BK kurikulum dan Bu, bagus, Bu. Kalau seperti itu langkah yang BK Ibu sama tim lakukan, kurikulum. ya, yang Ibu lakukan sudah sesuai, Bu, karena memang BK dan kurikulum memang terkait dengan jadwal, terkait dengan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, Bu, bagaimana tindak lanjut untuk kegiatan kucing ini, Bu? Apakah panjenengan juga sudah apa ya, merasa sudah ada solusi atau pencerahan terhadap kegiatan kucing siang hari ini, Bu? Yang telah kita lakukan ini, Bu? Maksudnya kegiatan Kita kucing ini sangat mm, ternyata membantu saya ini Bu untuk keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu Sularse, semoga nanti ke depannya dengan rencana yang telah Ibu susun mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik dan anak-anak juga selalu atau bersemangat termotivasi untuk bisa mengikuti pembelajaran mulai jam ke 0 supaya bisa mencapai cita-citanya yaitu ke perguruan tinggi. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eni atas Sama-sama, waktunya. Bu Sularse. Saya mohon sudah selesai ya Bu Eni. Saya mohon permisi. Semoga saya bisa melaksanakan hasil coaching hari ini dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, monggo Bu Sularse, silakan meneruskan kegiatannya. Assalamualaikum Bu Sularse. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya, Apakah Ibu punya waktu untuk bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? insya Allah punya banyak waktu buat Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, Begini, begini Bu, saya ya, ingin menyampaikan yang menjadi kegundahan hati saya Bu. nggih, Di napa mana niku? saya, di mana saya itu apa ya Bu ya? Sudah Ibu tunjuk sebagai pendamping siswa yang ikut LKTI ya Bu. Nggih, Nah, betul. itu pelaksanaannya kalau tidak salah di akhir bulan Desember ini Bu. Iya, Nah, leres. nah, kemudian yang menjadi permasalahan juga saya ditunjuk sebagai pendamping untuk apa ya, melatih drama Bu, melatih drama siswa-siswa kelas 12 yang nantinya dipentaskan untuk tutup tahun itu ya Bu ya, atau Iya, tutup pada saat nanti eh, kelulusan.
Nah, Iya, iya. nah itu Bu yang membuat saya galau Bu. Jadi Jadi gini, Bu Eni berarti galaunya karena kerjaannya dumpiuk-dumpiuk bareng gitu? Bu, karena saya memang jadwalnya bersamaan, kemudian Mhm, saya memang tidak punya pengalaman dalam hal membina LKTI Bu, karena memang saya mmm, juga bukan, iya ya saya bidang saya Bu, tetapi saya mhm, bahasa Indonesia, tetapi saya kurang mengerti, kurang memahami tentang mhm. karya tulis ilmiah itu. Jadi saya cenderung ke latihan drama itu Bu yang menjadi apa ya, fokus saya. Mmm, oh terus berarti, yang LKTI-nya artinya mau ditaruh atau bagaimana ini? Atau dua-duanya mau dilaksanakan? Hmm, kalau sebagai apa ya Bu, rasa tanggung jawab saya memang saya ingin melaksanakan keduanya Bu, tetapi saya memang agak kesulitan untuk membagi waktu antara Mhm, saya sebagai pembina LKTI dengan saya sebagai pendamping, maksudnya apa tuh, pelatih dalam drama tersebut. mmm. Bu Eni kalau boleh tahu, apa ada ini, Bu Eni kan pasti kalau membimbing itu jadwalnya beda-beda atau ada waktu yang berdumpian gitu? Ada Bu, waktunya itu bersamaan. Saya kan juga masih ngajar Bu, jadinya saya juga Mmm, bingung sih untuk membagi waktu antara drama, antara mhm, LKTI dengan saat saya ngajar. Kadang saya juga mmm, malah malah bingung mau melakukan apa karena memang ketiganya harus dilaksanakan seperti mhm, itu mhm, Bu. mhm. Oke, gini Bu Eni, Gini Bu Eni, untuk untuk KBM itu KBM kita itu selesainya jam selesainya 3 jam ya? 3 ya. Oke, oke. Oke, oke. Terus Terus untuk untuk kegiatan anak kegiatan berarti anak startnya kan sekitar setengah 4 ya Bu Eni ya? Sampai jam, eee, 5 biasanya yang kalau apa Bu? Yang apa Bu? kegiatan anak. Kegiatan Jadi kan anak. Jadi kan yang yang LKTI LKTI sama napa sama niki wau, minggu sama mau kegiatan sama drama, kegiatan drama itu ngajar. Itu itu harusnya itu kan di luar harusnya jam kan di mengajar luar jam apa mengajar. apa bersamaan? Kan enggak? Karena kalau drama memang kalau drama di luar jam mengajar Bu, tetapi Mmm, kalau LKTI itu kan memang eh, waktunya juga ini sudah mulai mendekat dengan waktu hari H, memang juga pembinaan, pendampingan itu memang harus lebih intensif, sehingga terkadang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu saya abaikan, seperti itu Bu. oh, iya, 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 Karena iya. saya lebih Oke, mengutamakan oke. LKTI, seperti itu. Ya, ya. Eee, jadi khusus yang LKTI itu LKTI. memang pembimbingannya biasanya di sela-sela jam mengajar gitu ya Bu Eni ya? Nggak mesti Bu, kadang juga pada Mmm, saat mengajar memang kalau anak, kan anak memang fokusnya LKTI, tetapi anak iya. yang ikut pendampingan itu kan memang juga harus mengikuti pembelajaran terlebih dahulu ya Bu. Jadi Iya, iya, iya. memang agak sulit sih Bu untuk menentukannya, menentukan Iya, waktu iya. yang tepat. Betul, 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 Maksudnya, betul. maksudnya biar semuanya itu bisa saya lakukan, tetapi Mhm. juga tidak merugikan satu dengan yang lain. Kegiatannya seperti itu, Bu. Oke. Selama ini yang sudah berjalan, selama ini yang sudah berjalan kan berarti yang pengajaran drama itu setelah KBM nggih Bu nggih? Ya, Bu. Kalau drama sih Yang saya drama. juga, kalau drama sih saya juga itu Bu, kan ada pendamping atau pembina lain. Jadi terkadang jika saya memang Nggih. harus fokus di luar pembelajaran, di latihan, saya juga meminta Mhm. izin dulu untuk bergantian dengan teman saya itu. Mmm.
Tetapi kan permasalahannya juga Hmm, teman saya juga ngajar, Bu. Jadi memang ya begitulah, Bu. Saya hmm, membuat bingung saya, Bu, untuk mengatasi permasalahan ini, Bu. iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bu Eni, apa tadi kan pembimbingan dramanya itu ada timnya ya, ada temennya ya, jadi ada partnernya ya Bu ya. Ya, Bu, ada partner saya, Bu. Nggih, lah kemudian maksud saya sejauh ini Bu Eni sudah pernah berusaha nggak untuk pembagian tugas gitu sehingga Gitu, sehingga apa apa Bu Eni bisa ini bisa menyelaraskan menyelaraskan antara apa antara apa eh, LKTI sama drama LKTI tadi sama ngajar. Selama ini yang sudah dikoordinasikan bagaimana? Oh, selama ini kalau drama kan dilaksanakan di luar jam pembelajaran, berarti kan di atas jam Ya, 4, jam 5 gitu kan, Bu. Tetapi kan juga oke, mentoknya nanti sampai setelah maghrib aja sudah selesai. Dan itu bisa oke. apa ya, Bu, istilahnya bergantian jika saya memang kepentok jam untuk pendampingan LKTI maka di handle oleh teman saya atau sebaliknya. Nah, untuk Mm-mm. itu Bu, apa ya? Kalau jam mengajar, ya saya terkadang Bu, terkadang, oh ya, langsung ya Bu. Saya Ya, terkadang juga apa ya, meminta bantuan pada piket untuk bisa mm-mm. memberikan tugas dari saya ke anak-anak. Jadi saya fokus ke pembimbingan seperti itu Bu. Oke. Iya, sip, good. Jadi sebetulnya sebetulnya sudah ada ini ya Bu ya, sudah ada eh, kelihatan penanganannya. Maksud saya begini, Bu Eni tadi kan tadi pusingnya kan itu pusingnya karena karena tiga-tiganya itu harus tiga-tiganya itu berjalan harus berjalan beriringan. Tetapi beriringan, tetapi tadi setelah kita lihat ternyata untuk KBM bisa bisa di bisa kerjasama bisa dengan kerjasama dengan piket, kemudian untuk si apa namanya apa ini namanya ini drama itu drama ada partnernya. Nah, ini sudah jelas. Menurut Bu menurut Eni, Bu Eni kira-kira Bu Eni, kira-kira kira-kira kalau misalnya tetap dijalankan dengan seperti ini, jadi KBM tetap bermitra dengan piket, kemudian si apa drama dengan temannya panjenengan, terus jenengan fokus fokus yang ke yang ke LKTI agak ini banyak agak fokusnya ke banyak fokusnya ke LKTI itu LKTI itu bagaimana Bu bagaimana Eni? Bu Eni? Atau maksud Atau saya maksud yang saya sudah terjadi kan seperti itu tadi ya. Nah, itu untuk Ya. kedepannya menurut Bu Eni itu kira-kira perlu diubah atau sudah bagus begitu bagus saja? begitu saja. Kalau saya itu kasihan Bu sama anak-anak yang saya ajar. Terkadang anak-anak yang saya ajar kan melulu saya kasih tugas ya, karena Iya, fokus saya ke LKTI. Lagian oke. untuk LKTI saya juga kurang begitu fokus karena saya memang kurang berpengalaman seperti itu Bu. Jadi saya harus Hmm, banyak belajar juga. oh iya, Misalnya oke. dari ya Bu. Jadi Nah, Nah, kebingungan saya juga masalah itu Bu dari dua jadwal itu. ya, oke. Kalau boleh saya kalau tahu boleh saya LKTI tahu itu setiap tahun itu momennya ada berapa kali, Bu? Untuk lombanya itu? Lombanya itu biasanya ada di nggak tentu sih Bu. Kadang-kadang ada tergantung penyelenggaranya saja Bu. Nggak tentu, kadang setahun sekali, kadang bahkan Oh, momen-momen bulan bahasa seperti iya. Oke, jadi memang sebetulnya apa apa untuk LKTI untuk ini kalau LKT kita ini lihat kalau kita lihat setahun itu hanya setahun itu terjadi hanya sekali ya terjadi Bu Eni sekali ya ya. Bu Jadi Eni. mungkin Jadi mungkin tersisanya Bu Eni tanya itu Bu dia Eni itu cuma dia cuma pas pas mendekati mendekati hari hari H mau lomba LKTI ya. ya Bu. Jadi untuk untuk apa untuk untuk permasalahan permasalahan ini ini berarti berarti untuk kedepannya kira-kira Bu Eni punya plan yang seperti apa supaya tiga-tiganya tetap bisa berjalan beriringan?
Kalau saya itu tadi Bu, kalau masalah drama kan sudah jelas ya Bu, saya bisa Oke. berkolaborasi waktu. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran selain saya berkolaborasi dengan guru piket, saya juga berkolaborasi dengan itu ya siswa saya. Jadi siswa saya juga mungkin bisa yang tutor teman sebaya itu juga saya manfaatkan Bu. Jadi Oh, saya keren. beri waktu-waktu, misalnya saya masuk ke kelas dulu dengan saya memberikan materi, kemudian selanjutnya yang menjadi apa ya mentor atau sebagai pengganti saya di situ bisa saja tutor teman sebaya. Itu kalau rencana saya seperti itu. Kemudian untuk Oke. pendampingan LKTI saya memang akan fokus ke situ karena saya juga ingin belajar masalah LKTI Bu. Jadi kemungkinan waktu kan tidak menentu untuk LKTI, jadi bisa terfokus untuk itu dulu Bu. Oke, jadi udah terjawab ya Bu Eni ya. Plan-plannya seperti yang telah kita kemukakan tadi ya. Nah, kira-kira Kira-kira eh, kira-kira plan yang panjenengan buat ini ini akan direalisasikan kapan ini Ibu? Dalam jangka kapan ini Bu Realisasinya Eni akan juga mm-mm. realisasinya Maksud juga saya akan kan realisasinya kan realisasinya kan maksud saya kan tadi apa sudah ini ya apa namanya sudah jelas plannya Bu siapa aksinya sudah jelas strateginya seperti itu. Nah kira-kira pelaksanaannya nanti Bu Eni pelaksanaannya itu eh, yang akan terlibat siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan plannya Bu Eni tadi. oh, yang terlibat ya otomatis apa rekan-rekan sejawat saya yang mungkin bisa membantu saya untuk menjadi referensi saya pada saat pembelajaran pada saat LKTI. Kemudian yang kedua rekan saya ya rekan-rekan guru semuanya Bu. Kemudian dukungan dari pihak kepala sekolah, kemudian dari siswa-siswa yang terlibat semuanya Bu. Oke Bu Eni, gimana perasaannya sekarang setelah coaching ini atau setelah mengeluarkan semua untuknya? Alhamdulillah Bu Sularsi, terima kasih. Saya sedikit sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan Bu. Jadi sekali lagi terima kasih sekali atas coaching yang telah Ibu lakukan, kemudian waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Oke, begitu Bu Eni, barangkali masih ada yang perlu disampaikan? Tidak Bu, terima kasih Bu. Lain kali seandainya saya mendapatkan permasalahan, saya bisa matur panjenengan. Saya mohon Oh izin iya. undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.